kita udah open house. Jadi tujuannya sekolah kita mengadakan open house itu buat apa sih? Jadi seperti ini Bu, kita mengadakan open house untuk mengetahui bagaimana sekolah SMA Lentera Harapan Toraja ini Bu, apa visi misinya, bagaimana kegiatan sekolahnya, dan apa saja sarana prasarana yang ada di sekolah ini Bu. Nah, hal-hal yang sudah disebutkan oleh Bu Sifra akan kita paparkan, akan kita bawakan sepanjang hari ini dalam rangkaian yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama adalah opening video yang sudah berjalan tadi, lalu pembacaan agenda open house yang sedang berlangsung, lalu doa pembukaan oleh Bu Aryati. Lalu sesi yang pertama adalah pemaparan mengenai visi dan misi SLH Toraja yang akan dibawakan oleh Pak Dewa Made selaku Kepala SMA Lentera Harapan Toraja. Dilanjutkan pada sesi yang kedua adalah mengenai kurikulum sekolah yang akan dibawakan oleh Ibu Suryani Mangalo selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Setelah itu kita akan menyaksikan video mengenai perkenalan guru SMA Lentera Harapan Toraja Bu yang mengajar di tahun 2021-2022. Oke, selanjutnya dilanjutkan pada sesi yang ketiga adalah sesi kesiswaan yang akan dibawakan oleh Bapak Upi Julianto Poobos selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan. Nah, setelah itu sesi yang keempat kita akan menyimak pemaparan sarana dan prasarana apa saja yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja yang akan dibawakan oleh Pak Dianto selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana dan Prasarana. Selanjutnya pada sesi yang kelima adalah sesi khusus tanya jawab. Saya ingin menekankan hal ini ya Bapak Ibu. Sesi 1, 2, 3, dan 4, jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan, silakan tuliskan di dalam kolom komentar, dalam kolom pesan. Setelah itu, kami akan merangkum setiap pertanyaan Bapak Ibu, lalu kami akan menjawabnya pada sesi yang kelima ini, yaitu sesi tanya jawab. Ya, setelah sesi tanya jawab berlangsung dan berakhir, kita masuk ke sesi yang keenam, yaitu adalah testimoni oleh para alumni SMA Lentera Harapan Toraja yang akan dibawakan oleh Ibu Leticia. Oke, setelah kita mendengarkan testimoni dari alumni-alumni SMA Lentera Harapan Toraja, kami juga ada briefing test untuk anak-anak calon peserta didik nantinya yang akan dibawakan oleh Bu Jemima dan tim. Ya, setelah itu kita akan masuk ke dalam penutup, doa penutup yang akan dibawa oleh Ibu Suryani Mangalo. Oke, sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengingatkan virtual background yang sudah dikirimkan, atau akan dikirimkan di kolom pesan, boleh Bapak Ibu gunakan sepanjang jalannya acara, sepanjang jalannya virtual open house pada hari ini. Virtual background tersebut boleh, nah sudah ada di kolom pesan ya Bapak Ibu, boleh di-download, silakan digunakan, boleh dipasang dan digunakan dari awal hingga akhir nanti acara. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi kita akan membuka acara virtual open house saat ini kepada Ibu Aryati dengan kasih saya mohon untuk memimpin dalam doa. Sebelum kita lebih lanjut ke acara kita untuk pada siang hari ini, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik dalam kerajaan sorga, terima kasih untuk masing-masing kami Tuhan boleh berkumpul bersama dalam ruang virtual ini untuk melakukan kegiatan open house SMA Lentera Harapan Toraja. Tuhan, kami terus berdoa untuk beberapa rekan kami atau mungkin orang tua maupun siswa yang belum bergabung atau mencoba bergabung, Tuhan terus sertai Tuhan agar bisa bergabung bersama dengan kami untuk melangsungkan kegiatan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk kegiatan kami ke depannya terus sertai berbagai perangkat yang kami gunakan maupun hal-hal yang boleh kami lakukan bersama-sama di ruangan ini. Tuhan, bukan kehendak kami yang jadi, melainkan kehendak-Mu, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih Ibu Aryati. Saat ini kita akan masuk ke sesi yang pertama, yaitu pemaparan mengenai visi dan misi SMA Lentera Harapan Toraja yang akan dibawakan oleh Pak Dewa Made
selaku Kepala SMA Lentera Harapan Toraja. Kepada Pak Dewa Made, saya persilakan. Ya, selamat siang Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, calon siswa baru ya untuk SMA Lentera Harapan Toraja. Sekali lagi saya menyambut Bapak Ibu semua dalam nama Tuhan. Terima kasih sudah bergabung di acara virtual open house kita pada hari ini. Saat ini saya akan memaparkan visi misi dan beberapa program sekolah yang di mana informasi ini pasti penting bagi Bapak Ibu untuk melihat dan juga mengetahui bagaimana sistem yang ada di dalam sekolah Lentera Harapan Toraja, khususnya di SMA. Di kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai visi misi program sekolah dan juga uang sekolah yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja di tahun pelajaran 2022-2023. Ya, di sesi ini kita akan bagi dalam 4 bagian, yaitu pertama ada visi, kedua misi SLH, ketiga program-program sekolah, dan yang keempat uang sekolah atau biaya sekolah yang ada di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Yang pertama visi Sekolah Lentera Harapan. Sekolah Lentera Harapan ini berada di bawah naungan Yayasan Pendidikan Pelita Harapan, di mana visi dan misinya itu diturunkan daripada yayasan, sehingga semua sekolah-sekolah yang ada, baik Sekolah Pelita Harapan, Sekolah Dian Harapan, ataupun Sekolah Lentera Harapan di seluruh Indonesia memiliki visi dan misi yang sama. Visi kami yaitu pengetahuan sejati, iman dalam Kristus, dan karakter ilahi. Nah, visi ini dibagi dalam 3 bagian, di mana anak-anak Bapak Ibu nantinya ketika bersekolah di tempat ini akan dibentuk dan diberikan tujuan dalam hidup mereka untuk 3 aspek penting ini, yaitu pengetahuan sejati. Anak ini akan bertumbuh di dalam aspek pengetahuan, tapi tidak hanya pengetahuan saja secara sains ataupun sosial, tetapi pengetahuan yang berlandaskan Alkitabiah. Sehingga anak-anak Bapak Ibu yang akan dididik di sini nantinya akan melihat seluruh rangkaian pengetahuan itu di dalam lensa Alkitabiah. Lalu yang kedua, iman dalam Kristus. Anak-anak kita akan dididik di sini, ditempa imannya juga untuk bertumbuh di dalam keyakinan iman Kristen, yaitu iman di dalam Kristus. Sehingga anak-anak ketika belajar, mereka memiliki pengetahuan yang benar, memuliakan Tuhan dengan pengetahuan tersebut, dan juga memiliki iman yang benar di dalam Kristus. Dan nantinya, kedua aspek ini akan melahirkan karakter di dalam diri anak-anak kita. Karakter ilahi. Di mana karakter-karakter ini menghasilkan buah dalam kehidupan mereka untuk memuliakan Tuhan. Nah, ini adalah visi yang akan kita jalankan di SMA Lentera Harapan Toraja ini ketika anak Bapak Ibu berada di sini. Visi ini diturunkan menjadi misi, yaitu menyatakan keutamaan Kristus dan terlibat aktif dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Dia melalui pendidikan holistis. Nah, misi ini juga menjadi tujuan daripada sekolah kami, di mana anak-anak yang memiliki pengetahuan, iman, dan karakter ini harus menyatakan dirinya untuk melihat bahwa Kristus adalah yang terutama di dalam hidupnya. Karena kenapa? Karena kita adalah ciptaan Kristus dan hidup kita diberikan untuk Kristus. Lalu anak-anak akan dilatih untuk terlibat aktif di dalam setiap aspek dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka akan aktif melakukan misi-misi pelayanan. Sehingga nanti akan saya jelaskan, ada juga program-program khusus di sekolah untuk menyambut dalam misi terlibat aktif ini. Dalam pemulihan yang bersifat menebus segala sesuatu di dalam Kristus. Nah, pemulihan ini berarti bahwa anak-anak melihat pengetahuan ini untuk kemuliaan Tuhan. Ketika anak kita bermain musik, mungkin kita bertanya bagaimana musik bisa memuliakan Tuhan. Ya pastinya karena anak kita sudah mendapatkan firman kebenaran Tuhan dalam hidup mereka. Dan mereka tahu bahwa hidup saya untuk kemuliaan Tuhan. Maka mereka akan bermain musik untuk memuliakan Tuhan. Dan setiap iringan nada musik itu adalah nada untuk memuliakan Tuhan. Lalu melalui pendidikan holistis. Pendidikan holistis ini berbicara tidak hanya aspek akademis, tetapi berbicara aspek pengetahuan, aspek hati, dan juga aspek tindakan, karakter. Jadi anak-anak kita tidak hanya belajar akademis, tapi mereka akan disentuh dalam aspek pikiran mereka, disentuh dalam aspek hati nurani mereka, lalu terlibat di dalam pelayanan, yaitu aktif dalam tindakan mereka. Sehingga head, heart, dan hand-nya itu adalah satu padu untuk kemuliaan Tuhan. Berikutnya kita akan melihat program-program yang ada di sekolah.
Program-program yang ada di sekolah. Nah, ada beberapa program yang ada di Sekolah Lentera Harapan Toraja, ya, karena kami percaya melalui pendidikan holistis ini, setiap aktivitas sekolah penting dan bermanfaat bagi perkembangan murid. Nah, ini beberapa program, ya, ini dari awal Juli sampai Juni tahun depan, kita akan berisi banyak sekali program untuk mendukung visi dan misi sekolah. Ya, kita akan lihat satu-satu. Pertama ada buku laporan. Buku laporan ini terbagi dalam 4 bagian. Ada naratif report di kuartal 1, ada raport semester 1, ada student led conference atau portofolio, dan ada raport semester 2. Nah, 4 bagian ini akan melibatkan Bapak Ibu secara penuh untuk terlibat di dalam melihat bagaimana proses pembelajaran anak Bapak Ibu nantinya di sekolah. Yang kedua ada perayaan hari ulang tahun, yaitu hari ulang tahun Republik Indonesia, karena kita percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kemerdekaan, maka kita pun harus selebrasi, ya, merayakan di dalamnya. Lalu ada latihan dasar kepemimpinan Kristen. Lalu ada mission service learning. Nah, ini adalah program misi pelayanan bagi anak-anak kita nantinya. Jadi apa yang mereka pelajari di sekolah akan dibawa keluar untuk misi pelayanan mereka. Lalu ada pekan buku dan bulan bahasa. Ada ibadah awal tahun. Ada ibadah perayaan Natal dan Paskah, karena situasi pandemi maka kita pun merayakannya secara virtual. Lalu ada Paskibra, di mana anak-anak kita dibentuk dan dididik, dipersiapkan untuk bisa menjadi anggota Paskibra. Dan tahun ini puji Tuhan ada anak kita lolos menjadi Paskibra di provinsi. Berikutnya ada kegiatan retreat sekolah yang akan dilaksanakan setiap tahunnya juga bagi anak-anak, dan dalam kegiatan retreat ini ada pelayanan misi juga bagi anak-anak. Lalu ada persiapan masuk perguruan tinggi. Lalu ada acara graduation atau penamatan. Nah, ini adalah sekolah, program sekolah yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja yang akan anak Bapak Ibu ikuti selama bersekolah di sini. Jadi tidak hanya belajar, tapi mengikuti juga banyak kegiatan-kegiatan lain untuk mendukung perkembangan kognitif mereka, afeksi mereka, psikomotor mereka, ataupun spiritual mereka. Nah, untuk uang sekolah, Bapak Ibu, ini juga biaya informasi yang perlu Bapak Ibu ketahui untuk tahun ajaran depan, bahwa biaya sekolah di SMA Lentera Harapan Toraja ini yaitu berkisar 575.000 per bulan. Jadi ini akan dibayarkan setiap bulannya dengan DPP 3.500.000. Nah, DPP ini hanya akan dibayarkan sekali selama anak Bapak Ibu berada di sekolah Lentera Harapan Toraja. Dan SPP ini dibayar per bulan sebagai bentuk biaya sumbangan penyelenggaraan pendidikan di sekolah. Nah, semua uang sekolah ini akan ditransfer melalui Briva, sehingga kami sudah tidak menerima cash, tapi semuanya ditransfer melalui virtual account BRI, di mana semua biaya ini akan langsung masuk ke yayasan dan dikelola oleh yayasan bersama dengan sekolah. Demikian Bapak Ibu yang saya boleh sampaikan, kiranya informasi ini boleh bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian dalam mempertimbangkan anak Bapak Ibu boleh melanjutkan studinya di SMA Lentera Harapan Toraja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Pak Made atas pemaparan mengenai visi misi Sekolah Lentera Harapan. Sekali lagi saya ingin mengingatkan kepada Bapak Ibu, jika ada pertanyaan silakan dituliskan di dalam kolom komentar. Lalu kami akan menjawabnya pada saat sesi kelima, sesi tanya jawab. Kita akan melanjutkan pada sesi yang kedua. Kita akan tahu mengenai kurikulum sekolah, bagaimana anak-anak nanti akan belajar di sini, dan mengenai kurikulum sekolah akan dibawakan oleh Ibu Suryani Mangalo selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum. Kepada Ibu Suryani, saya persilahkan. Ya, selamat siang. Shalom bagi Bapak Ibu guru, Bapak Ibu orang tua wali siswa dimanapun Bapak Ibu berada pada saat ini. Saya berharap kita semua di dalam kondisi yang sehat dan kita akan siap untuk mendengarkan sesi kurikulum yang akan saya sampaikan pada siang hari ini. Baik, Bapak Ibu orang tua wali siswa, di dalam sesi kurikulum hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal. Jadi yang pertama itu mengenai
kurikulum yang berlaku di SMA Lentera Harapan Toraja. Kemudian yang kedua itu bagaimana dengan sistem pembelajaran. Kemudian yang ketiga, bagaimana dengan sistem penilaian dan juga sistem penugasan. Kemudian yang keempat, nanti saya akan menampilkan beberapa dokumentasi terkait dengan kegiatan pembelajaran kami di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, Bapak Ibu, kita akan masuk di dalam bagian yang pertama, yaitu kurikulum yang kami gunakan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Jadi Bapak Ibu, sesuai yang sudah dijelaskan oleh Pak Made sebelumnya, terkait dengan visi dan misi sekolah. Jadi bagaimana kami melaksanakan itu di dalam pembelajaran kami setiap harinya. Jadi kurikulum yang kami gunakan di Sekolah Lentera Harapan Toraja adalah kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 atau K13, yang dikembangkan oleh tim pengembang kurikulum oleh yayasan kami, dan tentu saja itu sesuai dengan visi dan misi sekolah kami, Sekolah Lentera Harapan. Nah, Bapak Ibu, untuk kurikulum yang sudah dikembangkan tersebut, kurikulum itu tertuang di dalam kerangka kurikulum sekolah yang disebut dengan SCF, dan itulah yang menjadi acuan kami atau pedoman kami di dalam merancang dan juga melaksanakan setiap proses pembelajaran di SMA Lentera Harapan Toraja. Nah, Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kami, pendekatan yang kami gunakan itu adalah yang pertama Christ Center, yang kedua adalah student oriented, dan yang ketiga adalah teacher directed. Jadi di dalam pendekatan ini, pendekatan yang berpusat kepada Kristus, Christ Center Education. Ya, jadi di dalam setiap pembelajaran kami setiap harinya, kami rindu anak-anak kami, anak siswa kami itu belajar untuk mengenal Kristus. Jadi berpusat di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, student oriented. Di dalam hal ini tidak hanya sekadar kami memberikan kognitif kepada siswa, tetapi kami juga membantu siswa-siswa untuk terlibat aktif di dalam setiap pembelajaran yang kami berikan kepada mereka. Selain itu, kami juga fokus di dalam pengembangan talenta siswa, pengembangan keterampilan siswa, seperti itu. Nah, untuk teacher directed, sebagai siswa kami berperan sebagai guru, kami berperan sebagai fasilitator, dan kami mengarahkan murid-murid kami, ya, membantu mereka, memfasilitasi mereka di dalam pembelajaran. Nggak kelihatan. Selanjutnya Bapak Ibu. Ya, nah selanjutnya Bapak Ibu, di dalam pembelajaran kami juga, kami mengintegrasikan, kami mengaplikasikan yang namanya integrated learning. Ya, jadi pembelajaran yang terintegrasi, ya, pembelajaran yang terintegrasi. Di dalam pembelajaran yang terintegrasi ini, kami mau membantu siswa untuk memandang dunia ini sebagaimana Allah menciptakannya. Ya, jadi kami mau mengajak siswa untuk melihat bahwa pembelajaran itu tidak bisa dikotak-kotakan, tapi pembelajaran itu adalah suatu kesatuan yang utuh atau terintegrasi. Ya, itulah pembelajaran yang kami aplikasikan di SMA Lentera Harapan Toraja, dan untuk contoh-contoh pembelajaran ini akan saya nanti sampaikan di bagian dokumentasi proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya saya akan masuk di dalam Nah, Bapak Ibu, sebelumnya
di dalam kurikulum kami ya, di dalam kurikulum nasional, itu ini adalah jurusan yang tersedia di SMA Lentera Harapan Toraja Bapak Ibu ya. Jadi kami hanya membuka 2 jurusan ya, ada jurusan IPA dan juga ada jurusan IPS. Nah, di dalam jurusan tersebut sudah ada juga mata pelajaran yang anak-anak kami akan pelajari ketika mereka masuk di dalam SMA Lentera Harapan Toraja. Seperti itu Bapak Ibu, jadi ada 16 subjek, ada 16 mata pelajaran untuk jurusan IPA dan ada 16 mata pelajaran untuk jurusan IPS. Nah, selanjutnya saya akan masuk di dalam bagian yang kedua, yaitu sistem pembelajaran yang kami aplikasikan di SMA Lentera Harapan Toraja ya. Nah, Bapak Ibu, saya akan menjelaskan terlebih dahulu tentang kondisi normal ya. Pada saat masih kondisi normal, pembelajaran itu dimulai pada pukul 7 sampai dengan 15.20 ya. Guru akan mengajar di dalam kelas dengan berbagai metode, strategi dan media pembelajaran yang mereka sudah persiapkan dengan baik. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan devosi sebelum pembelajaran. Jadi Bapak Ibu, ini yang paling penting. Di awal pembelajaran kami melaksanakan devosi bersama dengan anak-anak. Itu juga untuk menanamkan nilai spiritual kepada anak-anak. Kemudian poin berikutnya, durasi pembelajaran kami di dalam satu sesi itu adalah 40 menit. Kemudian poin selanjutnya adalah terdapat chapel siswa yang dilaksanakan 1 kali di dalam 1 minggu. Kemudian terdapat juga kegiatan after school. Kegiatan after school seperti pramuka dan juga ekstrakurikuler. Untuk bagian pramuka dan ekstrakurikuler itu akan dijelaskan nanti akan dijelaskan nanti pada bagian kesiswaan. Nah, Bapak Ibu, kurang lebih ini adalah sesi pembelajaran pada saat kondisi normal sebelum COVID-19. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan sistem pembelajaran pada saat kondisi pandemi. Jadi Bapak Ibu, di tengah-tengah kondisi pandemi ini beberapa kali melakukan evaluasi pembelajaran ya. Jadi yang pertama itu pada waktu itu kami melaksanakan pembelajaran full online atau belajar dari rumah. Karena memang melihat kondisi yang tidak memungkinkan untuk kita melaksanakan pembelajaran di sekolah sehingga harus dilakukan di rumah. Nah, di dalam hal ini pembelajaran dimulai pada pukul 8 sampai dengan 14.00. Kemudian guru menyampaikan materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Jadi anak-anak tetap belajar di rumah dengan video yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dari sekolah. Kemudian pada waktu-waktu tertentu guru juga akan melaksanakan yang namanya live session atau pengajaran yang dilaksanakan secara langsung melalui virtual. Yang digunakan itu adalah Google Meet dan itu digunakan untuk menekankan konsep-konsep yang penting kepada siswa, diskusi dan juga tanya jawab. Jadi ketika anak-anak sudah menonton pembelajaran, Bapak Ibu guru bisa membuka live session ketika ada anak-anak yang mau bertanya atau berdiskusi atau tanya jawab, bisa bertanya kepada gurunya di dalam virtual meeting itu. Nah, selanjutnya ini adalah pembagian sesi pada saat kami belajar secara daring, ya, belajar full online. Nah, platform yang kami gunakan Bapak Ibu ya, itu ada 4, ada Google Classroom, kemudian Google Meet, YouTube dan WhatsApp. Nah, Bapak Ibu, sistem pembelajaran di kondisi pandemi ini kami yang laksanakan sekarang adalah blended learning dan itu berjalan sampai sekarang ya. Jadi siswa dibagi di dalam 2 grup dan mereka akan bergantian ke sekolah ya. Grup yang di sekolah mereka akan mendapat pembelajaran secara langsung dari Bapak Ibu guru dan grup yang ada di rumah mereka akan mendapatkan pembelajaran melalui video. Jadi tetap ada video yang dikirimkan kepada mereka supaya mereka bisa belajar di rumah. Nah, ini sesi pembelajarannya. Kemudian saya cepat saja ya Bapak Ibu karena waktu. Sistem penilaian dan penugasan. Jadi di Sekolah Lentera Harapan Toraja kami melakukan penilaian dan penugasan itu melalui penilaian formatif dan juga sumatif ya.
kurang lebih ini juga sebenarnya sekolah-sekolah yang lain laksanakan ya. Tapi yang menarik di kami adalah refleksi ya. Jadi pada bagian refleksi ini siswa akan mengevaluasi setiap hal yang sudah mereka kerjakan di dalam satu bab pembelajaran. Jadi itu bisa membantu mereka di dalam mengevaluasi apa yang sudah baik mereka kerjakan atau apa yang mereka harus tingkatkan di dalam setiap proses pembelajaran mereka. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, ini saya tunjukkan beberapa dokumentasi ya, beberapa dokumentasi terkait proses pembelajaran kami di SMA Lentera ya. Di sini ada praktikum fisika dan ini tentu saja dilaksanakan sebelum COVID-19. Kemudian ini adalah tugas integrasi PJOK dan juga TIK. Jadi anak-anak akan membuat PowerPoint animasi tentang HIV/AIDS. Ya, jadi disinilah pembelajaran terintegrasi kami aplikasikan ya. Kemudian ada integrasi pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran kimia dan juga matematika ya. Kemudian ada integrasi sejarah dan juga SBK ya. Kemudian ini yang terakhir adalah proyek prakarya. Jadi anak-anak melaksanakan cooking class ya, melaksanakan acara kuliner di sekolah. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi demikianlah sesi kurikulum hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Ya Bapak Ibu, demikian tadilah perkenalan dari guru-guru yang mengajar di SMA Lentera Harapan Toraja ya Bu ya. Pada tahun 2021-2022 ya Bu ya. Iya, jadi nanti kita akan juga kedatangan guru-guru baru beserta dengan siswa-siswa yang baru juga Bu. Sekali lagi saya mau mengingatkan bagi Bapak Ibu, jika memang ada pertanyaan, kembali silakan tuliskan di dalam kolom komentar, dalam kolom chat. Nanti kami akan rangkum, kami akan jawab. Nah, setelah ini kita akan masuk ke bagian pemaparan mengenai kesiswaan, gitu ya Bu. Apa saja kegiatannya yang ada di sekolah kita ini. ya, jadi apa yang bisa diikuti oleh calon peserta didik nanti tentang ekstrakurikuler. Kami di sini menyebutnya elektif, ya. atau saat masih belum pandemi ada after school. Iya, betul. Apalagi ya Bu kalau kesiswaan tentang
peraturan sekolah. Ya. Jadi, pagi saat mereka datang bertemu dengan guru-guru, kami akan mengecek tentang kelengkapan seragamnya dari sabuk, dasi, dan lain sebagainya. Ya, betul Bu. Jadi kita juga diingatkan juga tentang keterlambatan, apakah siswa boleh terlambat atau tidak, bagaimana kerapian dari atas sampai bawah kita akan tahu di sesi kesiswaan nanti ya Bu ya. Dan sesi kesiswaan ini juga kita akan tahu ada organisasi apa saja atau ada program-program apa saja sih yang bisa diikutin oleh siswa-siswa nanti. Ya, walaupun secara online kita bisa tetap mengikuti kegiatan yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja ya Bu ya. Online maupun offline, kita tetap punya elektif, tetap punya program yang menarik buat diikutin oleh anak-anak nanti. Ya, oke. Tanpa berlama-lama lagi, kita akan masuk ke sesi kesiswaan yang akan dibawakan oleh Pak Upi. Kepada Pak Upi, kami persilahkan. Selamat siang Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anak yang boleh hadir bersama-sama secara virtual di dalam virtual open house SMA Lentera Harapan Toraja pada siang hari ini. Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian, perkenalkan saya Pak Upi. Saya adalah kesiswaan di SMA Lentera Harapan Toraja. Pada kesempatan saat ini, saya akan menyampaikan beberapa hal terkait seputar kesiswaan yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja. Yang pertama ada tentang peraturan sekolah, lalu yang kedua ada kegiatan kesiswaan, kemudian jenjang karir siswa, lalu bagian yang terakhir kita akan lihat bersama-sama info lulusan. Bapak Ibu, kami sebagai guru dan staf percaya bahwa takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sehingga segala sesuatu di dalam kegiatan yang dilakukan oleh anak-anak kita di sekolah, kami terus kembangkan dan terus usahakan agar semuanya itu boleh mendukung tercapainya visi dan misi yang ada di sekolah kita, yaitu pengetahuan, iman, dan juga karakter yang semakin serupa dengan Kristus. Mari Bapak Ibu kita lihat bagian yang pertama, yaitu peraturan sekolah. Di dalam peraturan sekolah ini, kita akan melihat bagaimana setiap siswa harus menjalankan prinsip 3R. Ya. Kita lihat apa saja prinsip 3R itu, Bapak Ibu dan anak-anakku sekalian. R yang pertama, yaitu menerapkan 5S bagi sesama anggota komunitas, yaitu senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Kemudian, R yang kedua, yaitu responsibility, di mana siswa harus mengerjakan setiap tugas dan memelihara setiap fasilitas sekolah yang dipercayakan kepada setiap murid, guru-guru, dan juga kepada setiap warga yang ada di sekolah Lentera Harapan Toraja. Lalu R yang ketiga, yaitu readiness. Di mana readiness yang dimaksud ini adalah siswa selalu kita ingatkan, selalu kita minta untuk datang tepat waktu dan membawa setiap peralatan sekolah yang mereka perlukan setiap hari. Pada bagian ini Bapak Ibu, kami senantiasa mendorong setiap anggota komunitas yang ada di sekolah untuk menjadi teladan dalam menjalankan setiap peraturan sekolah. Karena tujuan daripada setiap peraturan ini dilakukan adalah untuk menghasilkan sebuah komunitas di mana Kristus itu bisa kita rasakan kehadirannya di tengah-tengah komunitas Shalom yang ada di Sekolah Lentera Harapan Toraja, secara khusus di SMA Lentera Harapan Toraja. Dari setiap peraturan yang ada ini, Bapak Ibu, kita tidak serta-merta langsung memvonis anak jika melakukan pelanggaran. Tetapi di SMA Lentera Harapan kita punya 10 tahapan pengembalaan, di mana pada setiap bagiannya itu diperhatikan dan dikelola dengan baik. Bapak Ibu bisa lihat di layar Bapak Ibu masing-masing, pada bagian pertama, ya pelanggaran pertama sampai ketiga, itu akan dilakukan teguran oleh wali kelas. Kemudian 4 dan 5 ini akan ditangani oleh wali kelas sambil berkoordinasi dengan konselor. Kemudian di bagian pelanggaran yang ke-6 ini akan ditangani oleh konselor bersama dengan kesiswaan. Demikian juga pelanggaran ke-7. Nah, pada pelanggaran ke-8 ini akan ditangani oleh kesiswaan, oleh saya sendiri, dan tetap juga berkoordinasi dengan Bapak Ibu wali kelas, Bapak Ibu konselor yang ada. Nah, setiap proses ini Bapak Ibu, ya, ketika sudah sampai pada poin yang ke-9 dan ke-10 akan ditangani oleh kepala sekolah. Nah, sehingga setiap proses pendisiplinan dan juga pengembalaan yang dilakukan ini senantiasa dipantau dengan baik dan kami pun akan selalu melibatkan Bapak Ibu orang tua.
Sehingga kami selalu mengingatkan, meminta kerjasama daripada Bapak Ibu orang tua untuk dapat berkoordinasi, berkomunikasi dengan pihak sekolah, sehingga komunikasi kita di dalam mendampingi anak-anak kita dapat tetap berjalan dengan baik. Sehingga mereka boleh belajar dengan baik, bisa belajar dengan tenang di sekolah. Jadi itu 10 tahapan pengembalaan yang dikerjakan di dalam komunitas SMA Lentera Harapan Toraja. Selanjutnya Bapak Ibu, mari kita lihat bagian yang kedua, yaitu kegiatan kesiswaan. Kegiatan kesiswaan di sini kita akan lihat 2 bagian. Yang pertama ada yang namanya kegiatan tahunan. Yang tadi sudah sempat disinggung di awal, di mana ada kegiatan MPLS, peringatan HUT RI, ada pekan buku dan bahasa, ada juga kegiatan Natal, PPDB yang juga sekarang sedang berlangsung. Kemudian ada kegiatan pasca, ada retreat untuk kelas akhir, ada graduation, dan ada kegiatan Thanksgiving pada akhir tahun ajaran. Ini merupakan kegiatan tahunan yang selalu rutin dilakukan. Nah, selain itu, ada kegiatan ekstrakurikuler Bapak Ibu, yaitu kegiatan pramuka, OSIS, ya di mana dalam kegiatan OSIS ini ada kegiatan pemilihan OSIS dan juga kegiatan LDKK atau latihan dasar kepemimpinan Kristen. Dan ada kegiatan Paskibraka, ada Mission Service Learning atau MSL yang sudah disebutkan oleh Pak Made di awal tadi, di mana siswa akan keluar untuk mengaplikasikan apa yang mereka sudah pelajari di dalam komunitas sekolah. Lalu ada juga kegiatan workshop dan juga olahraga yang biasanya dikemas dalam kegiatan Porseni pada setiap bagian-bagian akhir semester. Itu contoh kegiatan-kegiatan yang ada di dalam SMA Lentera Harapan Toraja, Bapak Ibu. Nah, saya akan tambahkan di bagian elektif, Bapak Ibu. Untuk kegiatan elektif ini adalah kegiatan ekstrakurikuler yang unik yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja, dan di dalamnya itu dikemas bersama-sama dengan salah satu program dari Kementerian Ilmu, dari Kominfo bersama-sama dengan Kemendikbud terkait dengan program Pandu Digital, Bapak Ibu. Karena memang saat ini anak-anak kita ini akan menghadapi suatu era digital yang sangat masif, sehingga anak-anak kita perlu mahir di dalam penggunaan pengelolaan secara digital. Selain itu, ada juga nilai-nilai Pancasila yang ditanamkan di dalamnya. Jadi ini sangat baik sekali Bapak Ibu. Kita lihat beberapa contoh kegiatan elektif yang ada di SMA. Yang pertama ada kegiatan Pandu Digital, ada Art and Craft, ada Math Esensial, ada literasi keuangan, ada book club, ada plagiarism, kemudian ada juga Career and Finance. Nah, masih ada yang lain Bapak Ibu. Ya, ada bahasa Korea, ada juga basic keyboard, basic gitar untuk musik, dan juga ada desain grafis, ada fotografi, ada public speaking, kemudian ada cooking class, ada juga file crafting. Jadi banyak aktivitas yang anak-anak bisa kembangkan dan mereka bisa ikuti di tempat ini. Sehingga ketika anak-anak bergabung di SMA Lentera Harapan Toraja, mereka akan mendapat kesempatan untuk bisa mengembangkan setiap bakat dan minat mereka secara maksimal, Bapak Ibu. Ya, itu gambaran daripada kegiatan elektif yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja. Berikutnya, Bapak Ibu, kita lihat bagian yang ketiga, yaitu jenjang karir siswa. Setelah anak-anak kita lulus dari sekolah ini, mereka mau kemana? Pada bagian ini, kita akan melihat beberapa hal yang sangat penting dan mendasar terkait dengan jenjang karir siswa kita, Bapak Ibu. Yang pertama, Bapak Ibu, proses jenjang karir siswa ini terintegrasi melalui metode pembelajaran murid yang ada di dalam kelas. Kemudian terintegrasi pula melalui metode-metode penugasan yang anak-anak kerjakan setiap hari di kelas. Lalu terintegrasi pula melalui kegiatan ekstrakurikuler yang mereka ikuti. Jadi proses jenjang karir mereka itu sudah masuk di dalam setiap program pembelajaran, Bapak Ibu. Namun secara khusus di kelas 10 akan ada tes minat bakat dan juga ada webinar dan sosialisasi kampus. Dan nanti saat kelas 11 akan ada konseling karir. Kemudian ada sosialisasi jurusan kampus berdasarkan hasil tes minat bakat yang sudah mereka lakukan di kelas 10. Dan nanti di kelas 12 akan ada konseling karir lanjutan dan juga ada sosialisasi untuk LTMPT, untuk masuk ke perguruan tinggi di mana ada SN, SB dan juga mandiri. Mereka akan dibekali pada saat kelas 12 ini. Ya, di kelas 12 pun akan ada kegiatan webinar dan sosialisasi kampus, Bapak Ibu. Jadi ini adalah jenjang karir yang anak-anak akan ikuti ketika bersekolah di SMA Lentera Harapan Toraja. Yang terakhir, Bapak Ibu, info lulusan. SMA Lentera Harapan Toraja atau yang biasa dikenal dengan SMA Kristen Dua Rantepau ini berdiri sejak Juni 2012 dan telah meluluskan 7 angkatan, Bapak Ibu, dengan total alumni 508. Ya,
Dan mereka semua ini sudah tersebar di 23 perguruan tinggi negeri dan 38 perguruan tinggi swasta. Dengan total prodi atau jurusan sebanyak 96 jurusan. Jadi kita sudah lihat bahwa anak-anak kita punya peluang, punya kesempatan dan juga punya bakat yang mereka bisa kembangkan di banyak tempat Bapak Ibu setelah lulus dari tempat ini. Kita tahu bersama bahwa kemarin di program dari lembaga tes masuk perguruan tinggi, mereka mempublikasikan bahwa sekolah kita SMA Kristen 2 Rantepao itu menempati peringkat yang ke-7 di tingkat provinsi tahun 2021. Jadi ini sebuah kesempatan yang baik sekali buat kita ketika kita diberikan kesempatan kepercayaan untuk kita bersekolah di tempat ini dan kita bisa mengembangkan lebih jauh lagi. Saya akan tunjukkan kampus-kampusnya mana saja. Ada 23 perguruan tinggi negeri. Contohnya ada Chongqing Medical University yang ada di luar negeri ini Bapak Ibu. Ya, ada alumni kita di sana, di China. Kemudian ada di UI, ada ITB, ada Unhas, ada Institut Teknologi 10 November. Kemudian masih banyak kampus-kampus yang lain ya. Ada Politeknik Kemenkes Surakarta, Politeknik Negeri Samarinda, ada Politeknik Negeri Ujung Pandang, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada untuk perguruan tinggi swasta. Ada di UPH, ada di STT Migas Balikpapan, ada di Universitas Internasional Batam. Kemudian ada Presiden University. Selain itu ada juga di Sekolah Tinggi Pariwisata yang ada di daerah kita di wilayah Sulawesi Selatan. Ada Institut Teknologi Harapan Bangsa, ada juga beberapa kampus-kampus yang sangat baik yang ada di Pulau Jawa dan Kalimantan dan sekitarnya. Contohnya ada STT Reform Indonesia, Telkom University, Universitas Trisakti, ada Atmajaya Makassar, dan masih banyak lagi Bapak Ibu. Itu dia gambaran daripada alumni kita di mana mereka melanjutkan studi lanjut mereka Bapak Ibu. Ya, sangat banyak. Semoga bagian ini bisa terus kita ketahui dan menjadi persiapan buat anak-anak kita dalam mempersiapkan karir mereka ke depan. Ya, ini beberapa prodi mereka yang mereka sudah sedang kerjakan saat ini, ada di kedokteran, hukum, teknik, bagian pendidikan, ada kesehatan, ekonomi dan bisnis, ada agroteknologi, aktuaria, ada terapi wicara, ada sastra Prancis, sastra Inggris, ada desain komunikasi visual, hubungan internasional, IT, and big data analytics, ada Akpol, ada Akmil, ada geofisika, ada teologi. Ya, sangat banyak dan sangat kaya Bapak Ibu untuk setiap jurusan-jurusan yang diampu oleh anak-anak alumni kita. Demikian Bapak Ibu yang boleh saya sampaikan terkait seputar kesiswaan yang ada di SMA Lentera Harapan Toraja. Semoga bagian ini boleh memberikan gambaran kepada setiap Bapak Ibu dan juga anak-anakku sekalian untuk lebih yakin melanjutkan studinya di SMA Lentera Harapan Toraja. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Upi atas penyampaiannya mengenai kesiswaan tentang program-program apa yang bisa diikuti oleh siswa-siswa baru nanti. Lalu hal ini akan membawa setiap siswa meningkatkan kecakapan yang mereka miliki di rumah, mereka bisa meningkatkannya di sekolah, bersosialisasi dengan baik kepada teman-temannya dan juga kepada gurunya. Satu hal yang ingin saya ingatkan untuk Bapak Ibu untuk boleh off-kan mic-nya, dan kalau Bapak Ibu berkenan menggunakan virtual background, silakan gunakan virtual background yang sudah kami kirimkan melalui kolom chat. Selanjutnya kita akan tahu mengenai sarana dan prasarana sekolah apa saja yang kita miliki dalam SMA Lentera Harapan ini. Kepada Pak Dianto Paembonan, saya persilahkan. Shalom Bapak Ibu dan anak-anak yang kekasih dalam Tuhan. Saat ini saya akan menjelaskan tentang sarana dan prasarana yang ada di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, kalau tadi sudah dijelaskan mulai dari visi misi, dijelaskan tentang kurikulum, dan juga dijelaskan tentang kesiswaan, dan yang tak kalah penting juga adalah sarana dan prasarana yang disiapkan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, ada 3 hal yang akan saya jelaskan di sini. Yang pertama adalah bagaimana kondisi lingkungan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Yang kedua adalah fasilitas. Dan yang ketiga, bagaimana ketika masa pandemi masih berlangsung sampai saat ini.
Nah, ini adalah kondisi lingkungan di Sekolah Lentera Harapan Toraja, tentunya sangat berpengaruh besar untuk anak-anak bisa belajar dengan nyaman. Ini juga adalah bagian yang kedua dari kondisi lingkungan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, saya akan menjelaskan beberapa fasilitas yang mendukung pembelajaran di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, ini adalah bagian dari kantor. Nah, di kantor ini ada kepala sekolah, ada tata usaha, ada wakil kepala sekolah. Jadi mulai dari SD, SMP, dan SMA dalam satu ruangan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu akan berurusan dengan misalnya TU atau langsung kepada kepala sekolah, boleh langsung datang ke kantor. Nah, yang kedua adalah ruang bendahara. Nah, di sini terjadi proses untuk membayar uang sekolah atau membeli atribut-atribut sekolah, misalnya logo sekolah, topi, dan sebagainya. Jadi di sini Bapak Ibu akan bertransaksi untuk kepentingan atribut anak-anak. Yang kedua adalah ruang UKS. Jadi sekolah juga memfasilitasi untuk bagian UKS. Sewaktu-waktu jika ada anak-anak yang sakit atau apapun itu bisa dapat diantar ke UKS. Dan yang ketiga adalah perpustakaan. Ini juga sangat penting dalam menunjang anak-anak dalam belajar ketika ada perpustakaan yang memadai. Jadi kami dari pihak sekolah sangat berupaya untuk menyiapkan setiap buku-buku penunjang yang mungkin tidak tercover di tempat yang lain, tapi kami bisa siapkan di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Nah, yang ketiga ini adalah aula yang dapat digunakan. Tadi sudah dijelaskan juga ada chapel yang akan dilaksanakan secara bersama-sama, ataupun ada graduation yang akan bisa dilaksanakan di aula ini, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dengan banyak orang bisa dapat dilakukan di aula sekolah. Yang berikut adalah lab komputer. Jadi di Sekolah Lentera Harapan Toraja ada 2 lab komputer yang disiapkan. Ada Labcom 1 dan Labcom 2. Jadi di sini anak-anak difasilitasi. Masing-masing anak akan berhadapan dengan satu komputer. Jadi tidak satu komputer itu untuk 2 orang, tetapi satu komputer itu untuk 1 orang. Kemudian ini adalah lab ruangan biologi dan juga kimia. Jadi ada beberapa fasilitas yang disiapkan di dalamnya supaya proses pembelajaran di kelas itu juga dapat dipraktekkan di lab biologi atau lab kimia. Yang berikut adalah lab fisika, ruang art. Di sini juga anak-anak juga mengembangkan minat dan bakatnya. Kemudian ada ruang olahraga yang tentunya berkaitan dengan elektif atau ekstrakurikuler yang sudah dijelaskan tadi. Kemudian ini adalah ruang konselor atau bimbingan konseling. Jadi anak-anak akan mendapat beberapa bagian untuk penanganan, misalnya dari kesiswaan tadi sudah dijelaskan, anak-anak akan diarahkan untuk masuk dalam ruang konselor, ataupun nanti ada hal-hal yang ingin ditanyakan anak-anak kepada guru BK, boleh secara langsung datang ke ruang konselor. Kemudian ini adalah lapangan basket atau futsal. Kemudian ada lapangan badminton yang disatukan dengan lapangan sepak takraw, dan juga di sebelahnya itu adalah lapangan untuk voli. Nah, ini adalah kondisi ruang kelas saat ini. Bapak Ibu, anak-anak bisa perhatikan. Jadi di dalam kelas itu wali kelas berupaya dengan sangat untuk menyusun setiap ruangan kelas ini supaya anak-anak merasa nyaman untuk melaksanakan setiap proses pembelajaran. Ini juga adalah bagian dari ruangan kelas. Nah, di kelas juga sudah disiapkan beberapa fasilitas, termasuk LCD yang bisa Bapak Ibu lihat untuk menunjang proses pembelajaran. Kemudian ada juga kipas angin, ada juga WiFi kelas yang dapat membantu anak-anak dalam proses pembelajaran. Kemudian kalau nantinya proses pembelajaran sudah normal kembali, disiapkan kantin juga bagi anak-anak untuk jajan dan juga mungkin membeli makanan ringan di kantin. Kemudian ada toilet. Jadi di Sekolah Lentera Harapan Toraja itu toiletnya sangat nyaman. Jadi ini juga dalam menunjang proses pembelajaran supaya anak-anak tidak merasa pusing atau apapun itu, jadi bisa masuk kalau misalnya dan ada juga gazebo yang disiapkan.
Nah, ini adalah proses pembelajaran selama masa pandemi. Jadi sekolah juga menyiapkan beberapa tempat untuk mencuci tangan. Di setiap kelas juga ada tempat untuk mencuci tangan. Ini adalah di depan gerbang. Ketika anak-anak akan masuk sekolah, mereka akan terlebih dahulu cuci tangan di depan. Kemudian ini adalah kondisi di kelas saat proses pembelajaran berlangsung di masa pandemi. Jadi anak-anak diatur jaraknya. Oke, itu dari saya setiap sarana dan prasarana di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Pak Dianto atas pemaparan sarana prasarana apa saja yang ada di sekolah kita ini ya Ibu ya. Nah, saat ini kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Oke, setelah kita mendengarkan pemateri-pemateri menyampaikan dari sesi 1, 2, 3, dan 4, sekarang saatnya kami akan menjawab pertanyaan yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu melalui kolom chat. Nah, kami masih memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu jika ada pertanyaan, boleh silakan dituliskan di dalam kolom chat, baik tentang visi misi, baik tentang uang sekolah, mengenai kurikulum, mengenai kesiswaan, bahkan mengenai sarana dan prasarana. Ya, betul sekali. Jadi, Bapak Ibu yang masih penasaran bagaimana sekolah di SMA Lentera Harapan ini, apa saja yang masih terbayang atau terpikirkan di benak Bapak Ibu, boleh ditanyakan di kolom chat. Ya, kami persilakan Bapak Ibu. Oke, sembari kita menunggu ya, sembari kami menunggu pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu, kami langsung ke... Ya, kami akan memutarkan video ya Bu, Bapak Ibu. Ya, kita akan baik, sejauh ini kita telah mendapatkan satu pertanyaan ya Ibu ya, mengenai apakah bisa uang pangkal dicicil gitu ya. Nah, kita akan mendengarkan jawaban dari kepala sekolah kita, yaitu Pak Dewa Made. Silahkan Pak dijawab. Oke, terima kasih Bu Yesi dan Bu Sifra untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu sudah boleh memberikan pertanyaan. Ini kami masih menunggu juga pertanyaan dari Bapak Ibu. Jika ada boleh dituliskan di kolom komentar. Ya, pertanyaan mengenai uang pangkal apakah boleh dicicil atau tidak. Ya Bapak Ibu, seperti penjelasan tadi bahwa uang pangkal hanya akan dibayarkan satu kali di depan selama anak Bapak Ibu bersekolah di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Jadi uang pangkal ini bersifat langsung pembayarannya dan tidak dapat dicicil. Namun jika Bapak Ibu memang sangat bermohon untuk keberatan ya, ataupun mungkin merasakan kesulitan dalam membayar uang pangkal ini secara langsung, Bapak Ibu boleh datang menemui pimpinan di sekolah, nanti kita akan membicarakan untuk hal tersebut. Ya, peluang itu tetap kami tetap bisa bicarakan dengan Bapak Ibu, namun untuk uang pangkal tersebut sesuai dengan jumlah yang ada, maka itu akan dibayarkan di awal sebelum anak Bapak Ibu bersekolah di SMA Lentera Harapan Toraja. Terima kasih Bapak Ibu.
Ada untuk jawabannya. Oke, kita memiliki pertanyaan tambahan nih. Jadi bagaimana pertanyaannya, Ibu Sifra? Ya, oke. Pertanyaannya adalah, Pak, apakah uang SPP semuanya rata? Itulah. Oke, terima kasih Bu Sifra. Terima kasih pertanyaannya Bapak Ibu, apakah SPP rata? Ya betul, untuk SPP kita tiap bulannya seperti yang saya sampaikan, yaitu 575.000 per bulan ya bagi anak-anak yang ingin mendaftar di SMA Lentera Harapan Toraja. Namun di sekolah kami, di yayasan kami tetap masih ada program bagi anak Bapak Ibu yang nantinya misalnya sudah mendaftar lalu tes dan lulus ya. Lalu Bapak Ibu ternyata ada kesulitan dalam ekonomi, maka Bapak Ibu boleh datang berbicara kepada pimpinan ya, kepada saya dan tim. Karena di yayasan kami ada sebenarnya program juga yang dinamakan program Lentera Bagi Bangsa. Ini program dikhususkan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga yang kurang mampu ya. Itu ada beberapa persyaratan dan juga ada beberapa dokumen yang harus Bapak Ibu penuhi untuk mendapatkan beasiswa ini. Nah, beasiswa ini ditujukan untuk memang anak-anak yang berasal dari kurang mampu, dan ini kami akan berusaha mencarikan donatur dari luar, bisa dari luar pulau ataupun dari luar negeri untuk membantu biaya pendidikan anak Bapak Ibu di sini. Lalu yang kedua ada juga kategori subsidi. Ini ada subsidi atau ada pengurangan dari biaya sekolah tadi. Namun itu juga ada beberapa persyaratan yang harus Bapak Ibu nanti penuhi. Karena itu juga didasarkan pada anak-anak yang memang berasal dari keluarga yang terbatas atau kurang. Sehingga jika memang anak Bapak Ibu nantinya sudah lulus tes dan sudah misalnya masuk dalam SMA Lentera Harapan Toraja, diterima, lalu ternyata Bapak Ibu ada kesulitan untuk membayar, Bapak Ibu boleh nanti menghadap kepada pimpinan, kepada saya, untuk nanti kita bisa berdiskusi mengenai hal yang sudah saya jelaskan tadi. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Made. Selanjutnya kami ada satu pertanyaan lagi yang akan dijawab oleh Ibu Suryani Mangalo. Jadi pertanyaannya adalah, jadi Bu Wiwin, berapa lama waktu belajar setiap harinya? Ya, oke. Jadi untuk lama waktu belajar setiap harinya itu, jadi pada saat kondisi normal Bapak Ibu, anak-anak itu akan belajar dari jam 7 sampai dengan 15.30, jadi sekitar 8 jam. Kemudian di waktu pandemi sekarang ini, karena kita dibatasi oleh pemerintah juga ya Bapak Ibu, jadi lama waktu pembelajaran kita di sekolah itu cuma 5,5 jam. Jadi dari 7.30 sampai dengan 12.20. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, untuk harinya, untuk hari belajar anak-anak itu dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Jadi di hari Sabtu mereka akan beristirahat di rumah bersama dan juga bisa menikmati waktu bersama dengan keluarga. Seperti itu, Ibu-ibu. Baik, terima kasih Ibu Wiwin atas pemaparannya bagaimana sistem sekolah kita ya Bu. Selanjutnya. Oke, selanjutnya untuk pertanyaan selanjutnya, ada pertanyaan, apakah alumni SMP Lentera masih wajib ikut tes masuk? Jadi siapa yang akan menjawab ini Bapak Ibu? Saya ulang pertanyaannya. Oke, kepada Bu Wiwin ya. Saya ulang, apakah alumni SMP Lentera masih wajib ikut tes masuk, Bu? Oke. Cek kedengaran ya Bapak Ibu ya. Oke. Untuk alumni SMP Lentera tetap akan dilaksanakan tes ya untuk menentukan jurusan kamu IPA atau IPS. Itu saja tesnya. Ya, seperti itu anak-anak. Tes tertulis ya, tes tertulis. Jadi tesnya itu dalam bentuk literasi, numerasi, bahasa, logika, dan juga tes minat bakat. Seperti itu untuk yang alumni SMP Lentera. Oke, terima kasih Bu Wiwin. Nah, untuk tes masuk ini nanti kita ada sesi khusus nih. Jadi untuk anak-anak yang tidak sabar, gimana ya tesnya nanti gitu ya Bu Sifra. Nanti kita akan sama-sama bahas secara mendalam pada sesi briefing tes yang nanti akan dibawakan oleh Bu Jemima dan tim. Ya betul, jadi
Kami mohon untuk bersabar ya, karena akan ada briefing test untuk kita semua. Oke. Baik, kita akan masuk ke sesi talk show bersama Ibu Leticia dan para alumni dari SMA Lentera Harapan Toraja. Kita akan simak videonya terlebih dahulu dan kepada Ibu Leticia beserta dengan alumni kami persilakan. Hai, Shalom. Perkenalkan, nama aku Matahari. Aku lulusan SMA Lentera Harapan Toraja tahun 2018. Setelah lulus SMA, aku lanjut berkuliah di jurusan Teknik Informatika. Sekarang aku sudah semester 7. Kegiatan aku di semester 7 ini selain berkuliah dan skripsi, aku juga sedang intern di PT Global Digital Niaga atau blibli.com sebagai cyber security intern di Jakarta. Alasan aku memilih sekolah swasta yaitu SLH Toraja karena aku percaya sekolah ini mampu mendidik aku dalam prinsip kejujuran, ketekunan belajar, dan itu benar-benar terbukti. Pada angkatan kami tahun 2018, nilai ujian nasional tertinggi se-Toraja Utara dan Tanah Toraja dipegang oleh Sekolah Lentera Harapan Toraja. Dan itu kami tanpa kunci jawaban sedikit pun. Hal yang paling sangat aku syukuri selama bersekolah di SMA Lentera Harapan Toraja, aku bertemu dengan guru aku yang bernama Ibu Sri. Jadi Ibu Sri ini adalah guru fisika pada saat itu. Dia membuat pelajaran fisika itu sangat menarik, sehingga aku menemukan bahwa passion aku ini berada di bidang fisika. Dan itulah menjadi bekal aku kenapa aku masuk di jurusan teknik saat berkuliah. Dan pada saat SMA, aku mengikuti ekstrakurikuler teater yang meningkatkan kepercayaan diri aku, sehingga pada saat kuliah, aku memiliki kepercayaan diri, tampil, dan berkomunikasi dengan baik. Tantangan yang aku lewatin selama bersekolah di SMA Lentera Harapan Toraja yaitu tantangan yang paling berat itu menurut aku kedisiplinan, karena kami tidak boleh bawa HP, kami tidak boleh telat karena itu bakalan punya konsekuensinya. Buku cetak nggak boleh ketinggalan karena pasti itu bisa punya konsekuensi, dan banyak hal yang membuat kami sadar akan kedisiplinan. Pesan sekolah swasta, tapi percayalah bahwa sekolah ini mampu mendidik kalian dan meningkatkan keimanan kalian terhadap Tuhan Yesus dan menjadi bekal yang sangat baik di dunia perkuliahan kalian nanti. Oke?
Ya, Bapak Ibu dan anak-anak calon siswa SMA Lentera Harapan, tadi kita sudah bersama-sama menyaksikan testimoni yang luar biasa dari salah seorang alumni kita yaitu Matahari yang saat ini sedang menjalankan program magang di PT Blibli.com. Nah, selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan testimoni yang lain dari 3 alumni yang lain yang telah kita hadirkan bersama-sama di SMA Lentera. Kita langsung sambut saja ketiga alumni kita. Yang pertama Jen Toding Rundu Padang, kemudian yang kedua Devri Rehan, yang ketiga Hildegardis Devanandra. Silakan duduk. Ya, gimana kabarnya? Ya luar biasa ya, semuanya baik, sehat ya? Sehat. Iya, nah saat ini kita acaranya santai aja ya, jangan terlalu kaku ya. Ya saat ini saya mau tanya-tanya dikit ya, perkenalan singkat tentang kesibukan kalian saat ini, kuliah di mana, angkatan berapa dari Lentera ya, tamatnya angkatan berapa, kemudian jurusan apa dan bagaimana sih waktu kalian masuk ke perguruan tinggi lewat jalur mana, misalnya seleksi nasional kah, atau mungkin seleksi bersama, atau ada jalur-jalur yang lainnya. Kita mungkin mulai dari Hildegardis ya, atau yang kita kenal dengan HG. Silakan HG. Perkenalkan, nama saya Hildegardis Gabriela Devanandra. Saya alumni SMA Lentera Harapan Toraja tahun 2021. Sekarang kesibukan saya adalah sebagai seorang mahasiswa Universitas Hasanuddin, Fakultas Teknik. Untuk jalur masuknya saya dari SBN PTN. Oke, jadi ikut tes tertulis ya waktu itu ya? Oke, selanjutnya masih pertanyaan yang sama kepada Devri. Silakan Devri. Perkenalkan, nama saya Devri Revan. Saya angkatan 6 tahun 2020. Kesibukan saya pada saat ini adalah menjadi seorang taruna di salah satu lembaga pendidikan di Makassar, di PIP Makassar. Oh iya, terima kasih Devri. Devri boleh jelaskan sedikit tentang PIP Makassar itu seperti apa? PIP Makassar itu adalah sekolah pelayaran. Jadi nanti Devri akan berlayar di lautan gitu ya? Siap. Oke, Devri masuknya itu jalurnya seperti apa ya? Ada tes tertulis atau bagaimana? Kalau di sana kita ada tes tertulis, ada psikotes, ada tes kesehatan, tes fisik. Oh, jadi banyak ya yang dites ya untuk masuk ke PIP ya? Oke, thank you Devri. Kita lanjut kepada Jen. Ya, dengan pertanyaan yang sama Jen, silakan. Jadi halo semua, jadi aku Jen Rundu Padang, angkatan 2021, alumni SMA Lentera. Saat ini kesibukannya itu saya mahasiswa aktif di Universitas Hasanuddin, jurusan kedokteran, pendidikan dokter umum yang masuk jalur SNMPTN atau jalur nilai. Oke, masuk jalur nilai ya. Berarti kemarin Jen tidak tes sama sekali. Tidak. Wah, luar biasa ya masuk kedokteran yang persaingannya ketat, tapi benar-benar tidak lewat tes sama sekali ya. Jadi suatu anugerah yang luar biasa ya. Jen bisa masuk dengan kayak, kesannya gampang banget ya masuk ya gitu ya, luar biasa. Nah, ini ada pertanyaan selanjutnya ya. Kebetulan nih kalian bertiga adalah alumni SMP Lentera juga ya sebenarnya ya. Ketika beberapa teman kalian memilih untuk lanjut di luar nih, setelah dari SMP Lentera memilih untuk di SMA yang lain atau mungkin sekolah kejuruan ya mungkin ya pada saat itu, kira-kira apa sih alasan kalian memilih lanjut di SMA Lentera dan siapa yang mengarahkan kalian untuk masuk di SMA Lentera? Mungkin boleh jawab mulai dari Jen. Silakan Jen. Kalau untuk masuk sendiri di SMA Lentera itu karena keinginan diri sendiri.
karena udah kebiasaan di SMP, jadi melihat kedisiplinannya, ya seru-seru, kegiatan untuk kembangkan bakat itu banyak, nggak cuma belajar, tapi bisa dekatan sama Tuhan itu bisa lebih dekat, ada chapel, kemudian ada ibadah tiap pagi, jadi mungkin itu yang membuat saya mau lanjut SMA. Mungkin belum ditemukan di SMA. Ya, seperti yang tadi diceritakan Pak Upi dan Ibu Wiwin ya, tentang kegiatan kita sehari-hari di sekolah ya. Oke, pertanyaan yang sama buat Devri. Silakan Devri. Kalau dari saya, yang menunjuk saya sendiri. Alasan saya yang pertama, karena agama saya Advent, saya bergereja hari Sabtu, jadi kebetulan Lentera libur hari Sabtu, jadi saya di sini. Terus yang kedua, tidak membosankan. Tidak membosankan. Oke, terima kasih ya. Oke, lanjut Hildegardis silakan. Kalau untuk masuk di SMA itu sudah keputusan diri sendiri. Tapi kebetulan karena saya juga dari SMP, yang pertama kali mengarahkan itu ibu. Karena waktu itu Lentera baru mulai untuk menjadi Lentera kan dulu masih SMP Kristen, dan situ ibu kayak ayo coba, nggak apa-apa. Walaupun mungkin kata orang di sini susah, tapi sebenarnya kalau dijalani itu tidak sesusah itu. Semuanya pasti bisa dilewati. Iya, kata orang di sini susah, tapi buktinya ada yang lulus ya. Berarti nggak susah ya. Oke, nah pertanyaan selanjutnya, apa kesan yang kamu dapatkan selama di Lentera? Mungkin kita mulai lagi dari HG. Silakan HG. Ya, kayak seperti yang tadi saya bilang, karena saya mulainya dari SMP, jadi dulu first impression-nya atau kesan pertamanya itu takut. Karena dengan stigmanya orang-orang di luar yang selalu bilang, kalau di Lentera tuh susah, sekolah di Lentera itu berat, tugasnya banyak, proyeknya susah, dan masih banyak lagi stigma-stigma negatif lainnya. Tapi setelah masuk di sini, sekolah di sini, saya malah jadi bersyukur karena di sini kita cuma tidak hanya mengutamakan pendidikan akademik, tapi juga pendidikan spiritual, tentang bagaimana kita juga mengembangkan minat dan bakat, dan semua itu didukung sama sekolah. Oke, terima kasih Haga. Jadi testimoninya tetap sejalan juga ya dengan yang diungkapkan Kak Matahari tadi ya. Oke, masih pertanyaan yang sama. Silakan Devri, kesannya selama di Lentera. Kalau kesan saya selama di sini, kita di sini disiplin. Jika seperti ada masalah yang kita alami, guru-guru membantu kita untuk mencari solusi untuk penyelesaian masalah tersebut. Oke, terima kasih Devri ya. Disiplin ya, dan ya itu sangat dibutuhkan Devri sekarang ya di sekolahnya Devri ya. Luar biasa ya, sekolah kedinasan butuh kedisiplinan yang luar biasa juga. Oke, masih pertanyaan yang sama, silakan Jen. Kalau untuk kesannya masuk pertama di Lentera itu tugasnya banyak, terus guru-gurunya ya tugasnya muda. Banyak ya, guru-gurunya muda. Ya, jadi seru, terus tidak kaku, terus mungkin banyak ekstrakurikuler yang bisa salurkan bakat-bakatnya, dan mungkin itu saja. Berarti masih ada sebenarnya ya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya nih. Kalau tadi kata orang susah ya di Lentera ya, berarti sebenarnya ada tantangan ya. Gitu ya. Nah, tantangan terbesar yang kamu alami deh selama di Lentera itu gimana? Coba deh mulai dari J. Kalau dari saya pribadi, tantangan terbesar itu dalam bagi waktu. Apalagi di masa-masa SMA itu saya masuk organisasi, OSIS, kemudian harus mempersiapkan diri juga untuk masuk universitas, dan tapi puji Tuhan lewat jalur nilai. Kemudian di situ bagaimana itu masih agak struggle gitu karena harus bagi waktu bagaimana belajar, kemudian ngerjain tugas, kemudian bagaimana organisasi, tapi semuanya bisa dilewati. Oke, bagi waktu ya gitu ya. Jadi kayak, aduh, takut keteteran gitu ya, tapi ternyata bisa dilewatin ya sampai sekarang, bahkan bisa masuk ke dokteran ya gitu ya. Oke, masih pertanyaan yang sama, tantangan terbesar Devri selama di Lentera. Kalau saya, tantangan terbesar saya adalah diri saya sendiri, karena dulunya guru-guru sudah tahu kalau saya suka lumayan kebebasan. Menantang ya. Iya, lumayan menantang. Suka kebebasan dan tidak suka dikekang. Iya, sebelumnya sangat suka kebebasan, tapi akhirnya di saat ini memilih untuk masuk ke sekolah yang menantang dirinya untuk
tunduk gitu ya, untuk taat ya, luar biasa. Jadi dibekali ya sebenarnya ya. Iya. Hildegardis, masih pertanyaan yang sama, tantangan terbesar selama di Lentera. Kalau untuk saya pribadi, tantangan terbesarnya itu melawan rasa malas. Sebenarnya bukan cuma sekolah di Lentera harus lawan rasa malas, tapi sekolah dimanapun kalau malas pasti susah. Akan selalu struggle dengan segala prosesnya di sekolah itu. Apalagi kalau di Lentera terus malas, ya tidak akan berhasil, tidak akan membuahkan apa-apa. Tapi yang saya syukuri itu karena setiap gurunya itu selalu memberikan semangat setiap hari, kayak ayo pasti bisa, dikit lagi mau kuliah. Kalau di SMA aja malas, gimana kalau di kuliah yang lebih susah lagi, di next level gitu. Oke, jadi tantangannya Hildegardis itu malah kemalasannya sebenarnya. Jadi sebenarnya dimanapun kita berada ya gitu ya, tantangannya adalah diri sendiri ya, seperti Devri tadi katakan, dan juga kemalasan. Berarti sebenarnya di Lentera nggak tantangan yang begitu menakutkan ya harusnya ya, karena sebenarnya kembali kepada diri kita sendiri, siap apa tidak ya gitu ya. Dan buktinya kalian bisa melewati, berarti kalian bisa bertahan gitu ya. Nah, satu pertanyaan yang terakhir nih, ini lebih kepada pesan sih, tapi saya kaitkan sedikit ya dengan mungkin ketakutan-ketakutan adik-adik atau orang tua yang akan menyekolahkan anaknya. Mungkin banyak orang tua yang takut kalau anaknya masuk sekolah swasta, malah nanti nggak bisa masuk perguruan tinggi negeri. Kebetulan nih kalian bertiga dari perguruan tinggi negeri ya, gitu ya. Bahkan Devri lolos di tahun sebelumnya, lolos juga di perguruan tinggi yang lainnya. Jadi apa nih yang bisa kalian sampaikan kepada adik-adik supaya bisa menghilangkan rasa takut, nanti aku nggak berhasil masuk perguruan tinggi negeri kalau aku masuk Lentera gitu ya. Mungkin bisa dari Jen ya, mulai ya, pesan buat adik-adik. Jadi pesan buat adik-adik yang masuk di sini, jangan takut untuk masuk di SMA swasta karena buktinya banyak juga yang lulus di universitas negeri, kemudian peringkat untuk SB-nya juga bagus, jadi jangan ragu. Dan untuk tugas-tugasnya itu nggak terlalu banyak kok kalau dilihat-lihat. Jadi ayo guys. Oke, Devri silakan. Kalau saya, pesan saya untuk adik-adik jangan takut untuk masuk di sini karena kita di sini dibimbing untuk menjadi yang lebih baik. Dan kalau masalah kuliah nanti atau kejurusan, kita tidak usah pikirkan itu karena itu dari diri kita sendiri kan, bukan pengaruh dari sekolah mau di swasta atau mau di negeri. Dan pesan saya buat adik-adik juga, kalau sudah di sini kita harus mendengarkan apa yang dikatakan guru-guru kita, bukan cuma guru-guru kita maupun orang-orang yang ada di sinilah, karena dari situ kita bisa mendapat banyak pelajaran untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Oke, terima kasih Devri. Hildegardis silakan. Kalau pesan dari saya untuk calon adik-adik siswa SMA Lentera, mungkin nanti kalian kalau mau masuk sini pasti banyak, kayak seperti saya tadi, banyak stigma negatifnya. Tapi setelah kalian kalau alami sendiri, kalian rasakan, kalian akan rasa kalau sekolah di Lentera itu sebenarnya menyenangkan. Banyak hal-hal positif yang kalian bisa dapat. Kalian punya banyak teman yang baik, punya banyak teman yang unik-unik dengan setiap karakternya masing-masing, dan itu kalian itu bisa dapat pembelajaran dari setiap orangnya. Dan kalau yang seperti tadi dibilang sama Jane, kalau kalian takut nanti tidak lulus di PTN, buktinya saya dan teman-teman semua di sini lulus di PTN. Jadi kalian jangan pernah ragu untuk masuk sekolah swasta, karena sekolah swasta pun sebenarnya sangat-sangat bagus. Oke, terima kasih. Nah, tadi Jane tuh sempat menyinggung nilai ya, nilai UTBK. Kalau kita berkaca 2 tahun terakhir, Lentera Toraja itu ya, SMA Lentera Toraja masuk ke 1000 besar ya se-Indonesia, dan di Provinsi Sulawesi Selatan masuk di tahun berapa? Ini tahun berapa sekarang? 2002, 2021, 2020 masuk di peringkat 8 ya di Sulawesi Selatan, dan di 2021 di peringkat yang ke-7, dan ya satu-satunya di Toraja Utara. Jadi luar biasa ya. Terima kasih buat kalian sudah berjuang ya. Ya. Nah, demikian juga talkshow kita udah selesai. Kita berikan tepuk tangan untuk diri kita semua.
Oke, terima kasih untuk 3 narasumber, 3 alumni yang sudah memberikan sharingnya, memberikan testimoninya tadi ya bersama-sama. Nah, satu hal nih yang saya dapatkan dari sharingnya mereka bahwa jangan pernah ragu untuk masuk sekolah swasta, apalagi SMA Lentera gitu ya. Walaupun masuk ke SMA swasta tidak akan menghalangi kalian untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Bahkan selama sekolah di sini ada yang namanya konseling karir. Jadi semakin tidak ragu-ragu ya Bu Sifra, kalau mau masuk negeri, mau masuk swasta, tidak ada yang salah gitu. Ya, betul sekali Bu. Berbicara mengenai konseling karir ya Bu ya. Jadi SMA Lentera Harapan Toraja ini menyediakan konselor untuk para siswa gitu ya Bu, yang ingin mengkonsultasikan dirinya apakah mau masuk ke universitas negeri atau swasta Bu. Jadi akan diarahkan sesuai dengan bakat dan minat yang siswa-siswi miliki, Bu. Ya, sebenarnya. Jadi kami memiliki konselor, bukan guru BK. Konselor ini menjadi gembala yang tadi sempat disinggung oleh Bapak Upi ya. Ada 10 tahap penggembalaan. Di situ termasuk ada peran konselor. Jadi bukan hanya sebatas marah-marahin, Ya, bukan hanya sebatas betul. mendisiplinkan, Ya, betul. tapi juga menggembalakan untuk membangun karakter para siswa-siswa yang kami didik di sini. Ya, betul sekali. Dan konselor ini memiliki waktu yang cukup banyak untuk bisa mendengarkan apa saja yang akan siswa-siswi sampaikan seperti itu ya. Jadi bisa menjadi tempat curhat ya, Bu. Kita lanjut aja, Bu. Oke, ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan briefing tes tertulis yang akan disampaikan oleh Bu Jemima beserta dengan timnya. Oke, kita sambut saja kepada Ibu Jemima, kami persilahkan. Oke, jadi hari ini Bapak Ibu dan siswa-siswanya ya, kita mau briefing dulu nih. Nanti kalau misalnya kalian mau masuk ke SMA
Lentera Harapan Toraja harus tes dulu ya. Yang dari SMP Lentera maupun yang dari luar SMP Lentera kita sama-sama tes, oke? Oke, bisa di next. Kita mau briefing dulu nih. Nah, jadi ada 5 tes totalnya yang nanti akan kalian lalui ya. Yang pertama itu ada tes literasi. Literasi itu ada yang dalam bahasa Inggris dan ada yang dalam bahasa Indonesia. Lalu ada tes logika, tes numerasi, dan terakhir tes minat bakat gitu ya. Nah, setiap soal itu berisikan 3 tingkat kesulitan. Nah, jadi waktu kalian buka tesnya nanti kalian akan menemukan tes yang easy atau gampang, mudah. Lalu ada yang medium, ya susah-susah gampang lah. Lalu ada yang susah gitu ya. Nah, untuk soal literasi dan numerasi itu ada bagian esainya gitu. Jadi kalian mempersiapkan diri ya untuk bisa mengerjakan bukan cuma pilihan ganda tapi juga esai gitu. Nanti untuk pengerjaan soal English itu ada 10 soal, waktunya 25 menit ya. Untuk literasi Indonesia juga sama, 10 soal, waktunya 25 menit. Lalu untuk soal logika ada 15 soal, waktunya hanya 20 menit. Dan terakhir numerasi, 15 soal, waktunya 60 menit gitu ya. Oke, kita mau tes ya sama-sama. Yang di rumah, sebentar Pak, sebentar. Yang di rumah dipersiapkan nih kognitifnya, kita mau sama-sama tes bahasa Inggris, bahasa Indonesia, logika, dan numerasi. Oke, ready ya? Kita mulai dari yang English. Oke, coba anak-anak semua yang di rumah kita perhatiin nih sama-sama. Ini contoh soal tes literasi English. Ada satu gambar atau infografik tuh, Nutrition Advice for Adults During COVID-19. Oke. Soalnya kita baca, please pay attention to the infographic below. Bukan di below ya, beside, di samping. The word nutrition has the same meaning as, coba ada yang bisa jawab nggak? A, B, C, or D? Ayo, yang mau masuk SMA, Lentera Harapan Toraja harus bisa nih seharusnya. Salah nggak apa-apa ya, it's okay to make mistakes. Karena di sini kita belajar. Ayo, the word nutrition has the same meaning as A, B, C, or D. Ada yang jawab? Gak ada yang jawab. Oke deh, kita kasih waktu 30 detik, 30 seconds. More to think. Kata nutrisi itu kira-kira hampir sama dengan statement yang mana artinya? Gak ada yang jawab? Oh, oke. Wah, sepertinya kayaknya, ada yang jawab dari Abel Cantika, jawabannya B. Lalu ada dari Ramos Marin Rani, B. Dan kalian berdua betul, hebat ya. Jadi jawabannya the food necessary for health and grow itu sama dengan nutrition. Wah, hebat banget, kayaknya kamu bisa langsung lolos deh. Nggak bercanda ya, bercanda. Oke, lanjut. Ini salah satu contoh Inggris. Sekarang yang bahasa Indonesia akan dijelaskan oleh guru bahasa Indonesia. Silahkan Bu April. Oke semuanya, nah kalau tadi kita sudah sama-sama latihan ya tentang literasi tapi yang English. Nah kan tadi ada 2 ya bagian dari literasi, ada yang English dengan ada yang bahasa Indonesia ya. Nah sekarang kita mau berlatih yang bagian bahasa Indonesia yang seperti apa gitu ya. Nah kita berlatih sekarang nih. Nah di sini kalau kalian lihat bagian yang di sebelah itu ada teks puisi ya, teks puisi, penggalan dari teks puisi. Nah, di sini Ibu akan bacakan kepada kalian ya. Bunga yang kuikat dan yang kukarang sedemikian indah bukan untuk siapa, melainkan untuk hatiku yang sudah dalam terkubur gelap setelah kepergianmu. Nah, di sini kita diberikan satu pertanyaan untuk kalian jawab ya.
Kalimat yang benar di bawah ini yang menunjukkan bahwa puisi di atas bertema kesedihan atau kehampaan adalah, nah di sini hati-hati ya, di sini ada dua jawaban yang bisa kalian pilih, gitu ya, dua jawaban yang mana nih kira-kira yang benar, yang menunjukkan bahwa puisi di sebelah itu adalah tentang kesedihan atau tentang kehampaan. Silakan. Ibu berikan kalian waktu 30 detik juga ya. Sama dengan yang tadi literasi Inggris, Ibu berikan waktu 30 detik untuk kalian menjawab. Tadi ada dua jawaban ya untuk bisa kalian jawab. Silakan. Ya, Ibu sambil lihat ya. Ya, dua jawaban ya. Kalau tadi ini sudah banyak yang pilih yang A, nah satu lagi kira-kira jawaban yang benar yang mana? Ada yang jawab A, ada yang jawab B. Yang dua jawaban sekaligus kira-kira yang mana yang paling benar? Coba. Oke, kalau begitu, nah di sini rata-rata semuanya menjawab yang A dengan yang B ya. Tidak ada sama sekali yang menjawab C dan D. Nah, kalian benar ya, yang paling benar dari keempat pilihan ini adalah A dan B, gitu ya. Jadi yang menunjukkan tentang kesedihan atau kehampaan itu adalah yang A, gelap setelah kepergianmu. Ya, sangat jelas sekali jawabannya di sana ya. Dikatakan ada kata kepergian, dan untuk yang bagian B yang sudah lama terkubur, gitu ya. Di sana ada kata kunci yaitu terkubur, ya, yang menandakan kesedihan atau kehampaan. Gitu ya. Nah, selamat untuk kalian yang benar menjawab ya. Kita lanjutkan untuk yang sesi logika. Silakan kepada Ibu Leticia. Oke, anak-anak, di sini ada soal logika. Kita akan tes logika dengan dua model soal. Model umum nanti yang model kalimat ya, dan selanjutnya ada yang modelnya tes Raven, gambar. Ya, kita coba yang pertama ya, kita baca dulu premis-premisnya. Ada dua premis di sini. Semua pelaut adalah perenang. Ingat, semua pelaut adalah perenang. Kemudian premis yang kedua, sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang bukan penyelam. Penyelam. Simpulan yang tepat adalah, oke, silahkan dilihat kesimpulannya ada A, B, C, D. Coba dijawab jawabannya yang mana ya? A, B, C, atau D? Oh, sorry, di bawah masih ada E, harusnya itu ada enter. Sebagian pelaut bukan penyelam. Ya, ada A, B, C, D, E. Bagian D-nya itu ada dua jawabannya, harusnya ada enter di situ. Oke, ada yang menjawab D, ada yang menjawab C, ada yang ya masih D dan C di sini. Ada yang bisa memberikan jawaban yang lain, mungkin A, B, atau E? Saya tunggu ya. Ya, ada D. Oke, ada B, ada D. Oke, kita coba jawab bersama-sama ya. Ingat di kepalanya, semua pelaut adalah perenang. Semua pelaut adalah perenang. Sebagian perenang bukan penyelam. Sebagian perenang bukan penyelam. Artinya, kalau kita lihat, semua pelaut itu penyelam nggak? Kira-kira semua pelaut itu penyelam atau bukan? Boleh dijawab di kolom chat. Apakah semua pelaut adalah penyelam? Mungkin nggak? Ketika semua pelaut adalah perenang dan ternyata sebagian perenang bukan penyelam. Berarti tidak mungkin ya untuk jawaban yang A. Lalu kita lihat yang B. Sebagian penyelam bukan perenang. Apakah ada yang menunjukkan hal tersebut? Bisa jadi ya. Kita lompat dulu ke C. Semua penyelam adalah pelaut. Kalau kita kembali ke premis di awal, semua pelaut adalah perenang. Sementara sebagian perenang bukan penyelam, maka jawaban C menjadi tidak mungkin ya. Oke, kita lihat yang D. Semua penyelam bukan pelaut. Semua penyelam bukan pelaut. Sepertinya itu tidak mungkin ya, karena sebagian perenangnya masih mungkin gitu ya. Nah, kita lihat yang E. Sebagian pelaut bukan penyelam. Semua pelaut adalah perenang.
Sebagian perenang artinya sebagian perenang, kata perenang ini bisa kita ganti dengan kata pelaut. Jadi jawabannya adalah sebagian pelaut, bukan penyelam. Di sini belum ada yang berhasil ya. Jadi nanti mungkin boleh cari-cari di internet soal-soal tes logika untuk bisa berlatih. Oke, kita lanjut. Oh iya, benar. Untuk Lydia jawabannya E ya. Ada E. Agak typo di ini ya. Oke, next. Ada soal yang gambar. Iya, kita lihat ini tesnya namanya Raven test. Anak-anak, kalian akan mencocokkan bagian puzzle yang hilang. Ada pilihan 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Boleh dijawab di kolom chat. Saya tunggu jawabannya ya. 2, iya. Ini W ini typo kayaknya yang W ya. Iya, karena nggak ada opsi W. Iya, benar ya semua jawabannya 2. Mudah ya soalnya ya. Ya, mudah. Oke, kita masih punya satu lagi sepertinya. Iya, ini agak naik nih tingkat kesulitannya. Anak-anak boleh memilih kira-kira 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Kira-kira yang mana nih jawabannya? 1, 2, 3, 4, 5, atau 6? Saya tunggu ya jawabannya. Anissa Putri 1, Abel Cantika 1. Pasha Ayu 5, Kesha, ya namanya agak susah, Ibu nggak bisa baca dengan benar, 5. Ardiva 5. Ada jawaban yang lain? Oh, ada Chelsea 3. Aduh, saya keluar dari chat. Oke, kalau kita lihat sama-sama, jawaban 1 ini mungkin. Tapi kalau kita lihat di setiap perpotongan itu ada bagian yang gelap, ya. Ada bagian yang gelap. Berarti kita harus cari yang ada gelapnya juga. Berarti yang mungkin adalah 3, 4, 5, dan 6. Tapi kalau kita perhatikan, modelnya itu harus ada garis horizontalnya ya. Garis horizontalnya yang dari kiri itu agak kecil, kemudian agak membesar di sebelah kanan. Yang mungkin itu adalah 3, 4, dan 5. Kristi ini tidak ada, ini maksudnya yang mana ya? 3, 4, dan 5. Kemudian kita lihat dari atas ya. Dari atas itu dari kecil ke besar. Kecil ke besar itu ada di 4 dan 5. Tapi kalau kita lihat yang paling mungkin, 4 itu tidak mungkin kita gunakan menjawab karena udah ada di atasnya sebelumnya ya. Berarti jawaban yang paling tepat itu adalah 5. Selamat buat kamu yang sudah bisa menjawab 5 ya. Yang lain boleh cari-cari di internet contoh-contoh soal tes logika yang lain yang menggunakan gambar. Banyak kok, Nak. Mulai latihannya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di tes matematika. Kepada Ibu Vera dipersilakan. Oke. Oke anak-anak, sekarang kita akan masuk ke dalam soal numerasi. Ya, soal numerasi ini berarti soal matematika, gitu ya. Tapi ini levelnya SMP kok ya, bukan SMA, gitu ya. Karena kalian dari SMP mau masuk ke SMA, gitu ya. Boleh di next slide-nya? Ya, ini ada contoh soal numerasi, ya. Ini ada halaman rumahnya Kinan dan Mas Aris gitu ya. Ya kayaknya udah cerai ya, tapi kok ada lagi gitu ya. Nah, Ibu bacakan soalnya ya. Ada pepatah mengatakan, rumahku adalah surgaku, yang mempunyai arti bahwa rumah dapat menjadikan penghuninya merasa nyaman berada di rumah. Untuk dapat menciptakan surga di rumah Kinan dan Mas Aris, rumah bagian dalam dan luar dapat ditata seindah mungkin. Salah satu penataan di luar rumah dilakukan pada halaman rumah. Halaman dapat ditata dengan memberikan tanaman atau rumput-rumputan dan ornamen lainnya, gitu ya. Nah,
Kira-kira begini gambar rumah halaman Mas Aris dan Kinan. Nah, gini penataannya gitu ya. Kalau kamu perhatikan gambar di samping ya, itu mengilustrasikan bagian halaman rumah Mas Aris dan Kinan. Di salah satu sisi halaman yang tidak ditanami, di salah satu sisi halaman yang tidak ditanami rumput ya, yang warna putih itu enggak ditanami rumput, di situ diberi batu kerikil ya, supaya halamannya lebih indah gitu ya. Nah, mungkin kalau kurang jelas gambarnya kamu bisa zoom gitu ya. Itu ada 5 bagian ya, ada 5 bagian. Bagian pertama yang warna putih tadi itu panjangnya 6 meter ya. Panjangnya 6 meter, kemudian lebarnya P ya. Kemudian itu dari itu yang bagian pertama ya. Kemudian bagian yang kedua ya, ya kalian bisa lihat ya, kalian bisa lihat sendiri gambarnya ya. Di situ ada 9 meter ya. Kemudian dari sisi kiri ke sisi kanannya itu ada 14 meter ya, kalian bisa lihat gambarnya. Nah, berdasarkan informasi yang kalian sudah lihat di gambar, gitu ya, manakah pernyataan yang benar di bawah ini? Gitu ya. Jawabannya bisa lebih dari 1. Ya. Nah, coba anak-anak yang di rumah coba dihitung-hitung dulu, gitu ya. Kira-kira mana pernyataan yang benar? Ya. Yang bagian A, ya, nilai atau panjang P-nya adalah 8 meter. Benar nggak? Ini materi bangun datar ya. Materi bangun datar yang harusnya kalian udah pelajari di SMP ya. Ya, ada yang jawab B sepertinya. Kalau bagian A benar atau tidak? Bagian A salah. Oke, yang lain? Coba ya, bagian A ya. Coba di next, Pak. Ya. Oke, udah kelihatan ya. Ya, bagian A itu ya, panjang sisinya di soal itu 6 meter ya. Panjangnya adalah 6 meter gitu ya. Kemudian lebarnya itu P gitu ya, sedangkan dari P ya, di atasnya P itu ada 9 meter gitu ya. Nah, kemudian dari ujung kiri ke ujung kanan itu panjangnya 14 meter gitu ya. Nah, yang ditanyakan adalah P-nya itu berapa gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mencarinya? Berarti kita bisa menghitung ya, P ditambah 6 meter ditambah P sama dengan 14 meter gitu ya. Jadi P ditambah dengan P hasilnya 2P gitu ya. 2P ditambah dengan 6 meter sama dengan 14 meter ya. Jadi 2P sama dengan 14 dikurang dengan 6. Jadi 2P sama dengan 8 sehingga P-nya adalah 8 dibagi 2. Hasilnya adalah 4 meter. Berarti pernyataan yang pertama salah gitu ya, karena di situ dibilang P-nya itu 8 meter ya, harusnya 4 meter gitu ya. Oke. Yang bagian B benar atau salah? Ya. Bagian B ya, coba kita kerja sama-sama ya. Ada yang jawab B. B itu benar ya. Ya, benar. Ini maksudnya yang benar tuh yang mana aja gitu ya. Luas yang tidak ditanami rumput ya. Coba ya kalian lihat gambarnya, luas yang tidak ditanami rumput ya, berarti yang hitam-hitam itu ya, luas yang tidak ditanami rumput itu luasnya berapa gitu ya. Nah, cara untuk mencari luas dari daerah yang ditanami rumput adalah kalian hitung luas daerah pertama ditambah dengan luas daerah kedua ya, dikurang dengan luas daerah pertama ya, sehingga kalian mendapatkan luas yang bagian ya, kalian bisa lihat di gambar ya, bagian itunya gitu ya, yang daerah hitam gitu ya, baru ditambah dengan luas daerah 2, baru ditambah dengan luas daerah 3 dan luas daerah 4 dan 5 gitu ya. Nah, ini kalian harus tahu ya rumus-rumus bangun datar gitu ya. Ya, coba kalian hitung dulu deh.
ya. Luas pertama dengan luas keduanya, gitu ya. Berapa? Tadi sudah didapat P-nya ya. Jadi kamu cari dulu luas ininya, luas yang batu kerikilnya itu berapa ya, bagian B-nya luas batu kerikilnya berapa, berarti panjangnya ada 6 meter ya, dikali dengan P-nya, P-nya adalah 4 meter tadi ya, berarti 6 kali 4 berarti 24 gitu ya, berarti bagian B pernyataan yang benar gitu ya. Oke, yang bagian C gimana? Ya, oh ya saya tadi sorry ya salah menjelaskan. Ya, bagian C-nya luas halaman yang ditanami rumput, ya, yang ditanami rumput aja, gitu. Berarti kamu cari luas semua yang luas 1 ditambah luas 2, kemudian dikurang luas 1 ditambah dengan luas 3 ditambah luas 4 dan 5, gitu ya. Ada yang dapat jawabannya berapa? Oke, kita bahas sama-sama aja ya. Ya, luas halaman yang ditanami rumput gitu ya. Luas pertama dengan luas kedua ya. Itu panjangnya 10 cm ya. Dari mana dapat 10? 6 ditambah 4 karena tadi P-nya 4. Jadi 6 tambah 4 hasilnya 10 meter gitu ya. Kemudian panjangnya itu P-nya 4 ditambah 9 ditambah 4 gitu ya. Jadi hasilnya 17. Sehingga 10 kali 17 170 gitu ya. Dikurang dengan luas yang daerah kerikil ya. Luas daerah kerikil itu berarti luas 1 ya. Luas 1 tadi 24 gitu ya, ditambah dengan luas yang ketiga ya. Luas yang ketiga itu panjang 9 kali 4 cm gitu ya. Jadi 9 kali 4 hasilnya 36. Baru luas keempat dan kelima itu sebenarnya setengah lingkaran gitu ya. Jadi 1/2 pi r kuadrat gitu ya. Berarti 0,5 dikali 3,14 dikali 4 dikali 4 gitu ya. Sehingga kalau kalian jumlahkan semua hasilnya 231,12 meter kuadrat gitu ya. Jadi pernyataan yang keempat salah gitu ya. Jadi yang pernyataan yang benar, oh ya, pernyataan yang ketiga ya 207,12 meter kuadrat gitu ya. Oke, kemudian pernyataan yang keempat gitu ya, luas halaman yang ditanami rumput dan batu kerikil ya. Berarti ini luas semuanya ya, luas yang daerah putih ataupun daerah yang diarsip gitu ya. Berarti kalau tadi pernyataan nomor 3 itu dikurangi dengan luas 1. Nah, ini tidak dikurangi dengan luas 1 karena semuanya kita jumlahkan gitu ya. Jadi luas 1, luas 2, luas 3, luas 4 dan luas 5 ya. Kalau kalian hitung itu hasilnya 231,12 gitu ya. Jadi pernyataan yang keempat salah. Jadi pernyataan yang benar hanya pernyataan 2 dan 3. Oke, demikian contoh soal numerasi ya. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Jeni. Oke, anak-anak udah tahu ya gimana sih kira-kira nanti kalian pada saat tesnya itu kayak gimana. Nah, ada informasi tambahan untuk literasi bahasa Indonesia. Silakan mempersiapkan interpretation skill kalian ya untuk nanti esainya. Lalu nanti untuk yang English, literasi English, silakan mempersiapkan latihan aja lah 2 paragraf nulis dalam bahasa Inggris gitu ya. Lalu untuk anak-anak SMP Lentera Harapan, tes internal yang akan kalian lakukan itu nanti tanggal 7 Februari ya. 2022 jam 1. Jadi silakan mempersiapkan diri yang anak-anak SMP Lentera Harapan. Lalu untuk yang eksternal nanti akan dilaksanakan pada tanggal 7 Maret 2022 jam 1 juga gitu ya.
Itu saja dari tim persoalan silahkan Bapak Ibu menyemangati anak-anaknya ya. Jangan lupa kita berdoa bersama-sama juga supaya mereka bisa mempersiapkan diri lebih baik lagi untuk melakukan tes persoalan untuk masuk ke SMA Lentera Harapan nanti. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Oke, terima kasih untuk Bu Jemima dan tim. Begitu seru ya tadi saat membahas soal-soalnya. Iya, Bu, Anak-anak betul. mulai ikut interaksi, menjawab ya, coba Ya. menjawab melalui kolom chat. Jadi tadi ada 3 jenis soal, 3 jenis persoalan, ada literasi, ada numerasi, ada logika. Iya, betul. Ya, kita akan menyimak beberapa tanggal penting ya Bapak Ibu untuk bisa kita perhatikan bersama. Apa saja itu? Yaitu yang pertama, kita akan mengadakan registrasi ya. Registrasi mulai dibuka pada tanggal 3 Februari, yaitu esok pagi pada pukul 8 pagi sampai pada tanggal 18 Februari 2022. Nah, setelah registrasi berlangsung, kita akan adakan tes, yaitu tes tertulis. Tadi sudah disinggung oleh Ibu Jemima bahwa tanggal 7 Februari adalah tes untuk internal, yaitu siswa-siswi SMP Lentera Harapan Toraja, dan pada tanggal 7 Maret 2022 akan dilaksanakan tes untuk siswa yang berada di luar SMP Lentera Harapan Toraja, pukul 13.00 atau jam 1 siang. Oke, jadi tadi ada sedikit preview tentang soalnya. Berarti masih banyak soal yang mungkin lebih sulit dari itu. Jadi persiapkan diri kamu untuk mengikuti ujian tertulis di tempat ini. Ya, betul sekali Bu. Wah, tidak terasa ya Bu, waktu sudah berlalu dan kita telah sampai di ujung acara Bu. Nah, kita akan menutup acara virtual open house kita pada sore hari ini. Dan kita akan berdoa bersama-sama yang dipimpin oleh Ibu Suryani Mangalo atau Ibu Wiwin. Kepada Ibu Wiwin kami persilakan. Bapak Ibu, orang tua wali siswa bersama dengan calon peserta didik baru di SMA Lentera Harapan, kita sungguh bersyukur ya untuk kasih setia Tuhan sepanjang acara kita dari awal sampai dengan mau berakhir pada saat ini ya. Tuhan terus pimpin kegiatan virtual ini sehingga boleh berjalan dengan baik, dan harapan kami setelah Bapak Ibu orang tua wali calon peserta didik baru mendengarkan presentasi dari kami, mendengarkan bagaimana sekolah kami, visi-visi sekolah kami, dan lain sebagainya, kami berharap Bapak Ibu bisa mempertimbangkan untuk mendaftarkan anak-anak Bapak Ibu di Sekolah Lentera Harapan Toraja. Kita akan menutup kegiatan kita pada sore hari ini di dalam doa. Mari kita bersama-sama berdoa dan kita bersyukur. Mari berdoa. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan, terima kasih untuk hikmat Tuhan yang boleh Tuhan berikan kepada masing-masing kami. Terkhususnya Tuhan, keluarga besar SMA Lentera Harapan Toraja, kami bersyukur karena Tuhan boleh memimpin acara open house yang boleh berlangsung pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, kami juga bersyukur untuk orang tua wali, calon peserta didik baru di sekolah ini, bahkan sudah ada juga calon peserta didik yang ikut. Tuhan terima kasih untuk semuanya. Biarlah apa yang sudah kami sampaikan, presentasikan kepada mereka, itu menjadi pertimbangan buat mereka untuk memilih sekolah kami Tuhan. Dan Tuhan yang akan memberkati terus kehidupan mereka, Bapak Ibu orang tua wali siswa, dan juga calon peserta didik baru Tuhan. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami. Sekali lagi kami bersyukur untuk tuntunan Tuhan sepanjang acara kami hari ini. Di dalam dan melalui anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Terima kasih Ibu Wiwin. Terima kasih untuk Bapak, Ibu, serta anak-anak yang sudah mengikuti virtual open house SMA Lentera Harapan Toraja. Kami segenap guru dan staf SMA Lentera Harapan Toraja dengan penuh sukacita ingin menyambut kalian menjadi keluarga besar SMA Lentera Harapan Toraja. Sampai jumpa.